Inilah detik-detik Profesor ahli kulit dari Thailand, Profesor Tejatat Tejasen bersyahadat masuk Islam. Profesor Tejasen menyatakan bahwa dia menjadi seorang Muslim. Hal ini terjadi pada waktu konferensi kedokteran Saudi ke-8 yang diselenggarakan di Riyadh. Profesor Tejatat Tejasen adalah Ketua Departemen Anatomi di Universitas Chiang Mai, Thailand. Sebelumnya, dia adalah Dekan Fakultas Obat pada universitas yang sama. To the Muslims in Thailand, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true. That can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightened this creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is messenger of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam video yang ditayangkan barusan dijelaskan tentang seorang profesor ahli kulit, ahli anatomi dari Thailand bernama Profesor Tejatat Tejasen. Dia memberikan suatu testimoni atau ceramah yang di dalamnya berisi ikrar dia, pernyataan dia bersyahadat masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, awal mulanya Profesor Tejatat Tejasen ini tertarik masuk Islam karena dia diberikan oleh seorang ahli, seorang profesor juga atau ilmuwan muslim yang memberikan satu ayat kepada Profesor Tejasen ini tentang masalah siksa api neraka di akhirat, yang berkaitan dengan kulit, anatomi kulit manusia, dalam surah An-Nisa ayat 56. Tapi pada waktu itu Profesor Tejasen mengatakan, wah, di kitab suci agama Buddha juga ada ini. Tapi setelah setahun kemudian ditanyakan mana ayat dari kitab suci umat Buddha ini yang berkaitan dengan masalah kulit, ternyata tidak ada. Dan minta maaf Profesor Tejasen kepada ilmuwan muslim tadi. Setelah itu dia tertarik dengan ayat ini. Ternyata ada ayat yang ditulis yang diturunkan kepada Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu berkaitan dengan pengetahuan ilmiah modern di zaman sekarang ini. Karena kita tahu Al-Quran itu mengandung kebenaran al-haq yang bersifat historis di masa lalu, menceritakan juga masalah kebenaran empiris di masa sekarang dan futuris di masa yang akan datang. Inilah keistimewaan daripada Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi kebenaran Al-Quran itu bersifat pertama historis di masa lalu, yang kedua bersifat empiris di masa sekarang, dan yang ketiga bersifat futuris di masa yang akan datang. Al-Quran menceritakan tentang fakta-fakta sejarah, fakta-fakta kebenaran bukan hoax, tentang masa lalu,
sejarah masa lalu, bahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang manusia, diceritakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kali, diceritakan dalam Al-Quran, itu bersifat historis. Nabi-nabi di masa dahulu juga diceritakan bersifat historis, fakta-fakta sejarah. Begitupun fakta-fakta empiris ilmu pengetahuan modern zaman sekarang pun sudah diceritakan 1400 tahun yang lalu. Tetapi para sahabat tidak bertanya lebih jelas kepada Nabi besar Muhammad SAW tentang fakta-fakta empiris, karena mereka mungkin tidak menjangkau pikirannya, tidak terjangkau oleh pikiran mereka. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Kita lihat saja contohnya dalam surah Yasin, bagaimana kebenaran Al-Quran bersifat empiris di masa yang sekarang ini, yang pada waktu 1400 tahun yang lalu tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Apa maksud daripada ayat ini? Dalam surat Yasin saja ya, salah satu contoh di antara ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran yang bersifat empiris, ilmu pengetahuan modern yang baru dapat dibuktikan di zaman sekarang. Contohnya dalam surah Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari mendahului ataupun berhadapan bertabrakan dengan bulan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Begitu juga tidak mungkin malam dapat mendahului siang. Malam ada waktunya, siang ada waktunya, bergiliran. Wa kullu fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing planet yang ada di alam semesta jagat raya ini beredar pada garis edarnya, sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Dan ini dibuktikan sekarang. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, akal mereka tidak sampai ke situ. Baru di zaman sekarang di abad 18 sampai 20 ya, 1400 tahun yang lalu tidak terpikirkan. Tapi sekarang baru ketahuan, baru terbukti tentang kebenaran empiris daripada ayat-ayat Allah ini. Oleh karena itu tidak mungkin ini ayat-ayat diciptakan oleh manusia, difirmankan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Tidak mungkin. Pasti difirmankan oleh Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta jagat raya ini. Begitu juga dengan surah yang tadi disebutkan ya, dalam surah An-Nisa ayat 36, sehingga membuat ayat An-Nisa ayat 56 yang membuat Profesor Tejasen dari Thailand ya masuk Islam. Ini juga baru terbukti sekarang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan siksa neraka itu ya dari urat syaraf yang ada di dalam kulit ini. Ya. Kita sebutkan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum jaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kafir dengan ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihi naro, kelak kami, kata Allah, akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus gosong, badalnahum juludan ghairaha, maka kami, kata Allah, akan ganti dengan kulit lainnya. Liyadzukul adzab, untuk apa? Untuk supaya mereka merasakan azabnya. Ya. Karena ternyata setelah kulit gosong itu menjadi kebal, ya. Menjadi tidak merasakan apa-apa kalau sudah gosong semua. Maka Allah ganti dengan kulit baru supaya merasakan siksa lagi, siksa yang lain lagi, ya, siksa yang baru lagi. Maka diganti kulitnya. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Al-Quran surah An-Nisa ayat 56.
Inilah yang membuat Profesor Tejasen, ahli kulit dan ahli astronomi dari Thailand, termenung memikirkan, benar juga ya, ini ternyata sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Baru ketahuan sekarang ini tentang kebenaran empiris dari ayat Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat 56. Dan ingat, masih banyak ayat-ayat Allah yang belum terpecahkan sampai sekarang maksud dan makna yang sesungguhnya. Sedangkan kebenaran yang ketiga, yang terakhir, adalah kebenaran Al-Quran yang bersifat futuris yang akan datang, lintas alam, bahkan lintas alam, bukan di dunia akhirat, tapi Allah sudah menceritakannya. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang hari kiamat, padahal belum terjadi, tetapi Allah sudah menceritakannya. Contohnya dalam surah Al-Waqiah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rujjaw wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Fashabul maimanati ma ashabul maimanah, washabul mash'amati ma ashabul mash'amah, wassabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirin, dan seterusnya. Ini kebenaran yang bersifat futuris yang akan datang. Allah sudah ceritakan, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari kiamat. Laisa liwaq'atiha kadhibah, yang mana hari kiamat itu bukan merupakan suatu kebohongan, bukan merupakan suatu dusta, pasti terjadi, bukan hoax. Ya, ini adalah contoh daripada kebenaran yang bersifat futuris dari Al-Quranul Karim. Masih banyak dan seterusnya ayat Allah yang menceritakan tentang kebenaran Al-Quran yang bersifat futuris yang akan datang, belum terjadi, tapi telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak heran jika banyak non-muslim, profesor, doktor, para ilmuwan, bahkan orang biasa, terpelajar dan sebagainya berbondong-bondong masuk agamanya Allah berkat kebenaran Al-Quran, hidayah Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa semakin maju ilmu pengetahuan, semakin nyata tentang kebenaran Al-Quran. Kita ingat, tahun 1800 umat Islam hanya menempati posisi kelima, tapi 2 abad kemudian umat Islam di seluruh dunia menempati posisi kedua. Dan kata pakar dari research, dari ahli riset, Pew Research, ini diprediksikan pada tahun 2050 umat Islam akan menempati posisi pertama. Jadi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi yang banyak yang ada di media sosial, justru menguatkan kebenaran daripada Al-Quran, kebenaran dari ajaran Islam. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.